itu adalah paripurna pertama yang tidak mampu mendeliver putusan yang sudah clear di tahapan pengambilan putusan pertama di tingkat balik. 8 partai setuju, 1 partai tidak setuju. Begitu dibawa ke paripurna ternyata gagal. Tidak terjadi. Karena hanya 80 orang, tidak quorum. Nah, pertanyaannya adalah quorum itu dan tidak quorum itu faktor teknis atau faktor strategis? Pertanyaannya, kenapa PKB yang punya golden ticket, punya kekuatan suara besar, menang di pileg lalu di Jawa Timur tidak berkongsi dengan PDIP? Bagi saya artinya PKB di Jawa Timur tidak mencari menang. Dia mencari aman. Aman dari apa? Kalau dia kemudian berkongsi dengan PDIP dan kemudian dalam tanda kutip mengkhawatirkan posisi Mbak Hovifah yang dianggap sudah cukup berjasa dalam memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres yang lalu, maka itu berpotensi menjadi momentum untuk mengeskalasi politik internal di PKB. Yang per hari ini ada dinamika yang unpredictable. Pertanyaan sederhana, apakah Caimin siap dierlanggakan? Instrumen kekuasaan, terutama menggunakan instrumen militer, baik itu TNI atau Polri, ikut bergerak. Kita tidak ingin ada letupan-letupan, friksi-friksi yang justru endingnya berimbas pada instabilitas keamanan di tingkat lokal. Jadi tingkat nasional juga, karena ini kan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Luar biasa ya. Apalagi ini adalah selama ini kenal sebagai kandang banteng. Betul-betul kandang. Apakah banteng nanti berpotensi merasa dipermalukan? Kalau merasa dipermalukan, responnya seperti apa? Narasinya seperti apa? Nah, ini dinamika yang sangat light dan kita berharap lembaga negara, apapun itu, TNI, Polri, BIN, ASN, please, netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulfan. Ya, kita jumpa lagi di episode kedua ini. Siap. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana Anies mendirikan partai. Ya. Prof. Umam sudah menganalisisnya berapi-api dan luar biasa. Ya. Ya, mudah-mudahan jadilah partai itu. Amin. Kita doakan ya. Partai amin ya. Ya. Kan Anies. Ya, partainya macam-macam bisa nama, katanya ada Gerakan Perubahan. Partai Perubahan Indonesia. Partai Perubahan Indonesia. Ya kan? Kalau itu tema yang tadi itu. Nah, ini what next ini. Ya. Nah, kita masuk sekarang persoalan pilkada. Pilkada. Pastikan Prof. Umam sudah menjelajahi, ya kan, dari Sabang sampai Merauke tentang pilkada ini. Ya. Dan pasca keputusan MK 60-70, ya, itu kan membuat situasi itu mencair. Ya, betul. Ya. Bisa jadi partai politiknya tidak mencair, tapi calon-calon kepala daerahnya mencair. Iya. Artinya partai juga ada juga yang mencair. Ya. Iya. Ada yang mencair, ada yang cair. Ya kan? Kode, nggak paham saya. Iya. Banyak kan partai itu cair. Cair. Kalau pilkada kan banyak yang cair. Iya. Siap. Ya. Jadi kalau kata isu-isu itu kan double C. apa itu, Bang? Caimin cair. Itu kan. Iya. Jadi kalau kita lihat perkembangan pilkada, orang kan yang terfokus kepada DKI, ya, padahal daerah-daerah lain juga cukup penting. Mungkin bagaimana pengamatan Prof. Umam ya, kita lihat misalnya ini ada satu yang unik nih. Kalau di Jawa Timur itu kan semuanya gubernurnya cagup perempuan ya, keren banget ya. Iya. Ya, dilalah juga itu. Siapapun yang menang perempuan.
Perempuan. Iya kan? Bicara emansipasi, Ya, berkaca di Jawa Timur. berkaca di Jawa Timur. Dan Jawa Timur itu kan yang dominan kan kalau kita bicara basis politik kan 2 partai. Bantu, Yaitu Abang, dan Ijo. ya merah dan hijau kan gitu. Iya. PDIP dan PKB. PKB. Iya. Dan satu basisnya Nahdlatul Ulama, Iya. satu basisnya nasionalis. Nasionalis. Nah, jadi kita melihat ini apakah bisa bertahan nih dengan 3 calon? Siapa aja ya? Satu calon lagi dari partai apa ya? Bu Risma dari PDIP, Mbak Lulu dari PKB, Bu Hovifah dari Kim. Kim kan? Plus, karena ada PKS di sana. Iya. Nah, ini kita diuji nih. PKB sama PDIP bisa nggak mengalahkan Kim kan gitu? Iya. Paling tidak kalau masuk, karena tapi di luar Jakarta tidak ada putaran kedua. Iya. Iya. Itu kan repotnya. Iya. Kalau ada putaran kedua mungkin Kim sama PKB sama PDIP bisa bersatu untuk melawan Kim misalnya. Betul. Kan. Tapi ini kan nggak bisa. Nggak bisa. Karena siapapun pemenang itu langsung otomatis dianggap sebagai gubernur terpilih kan gitu. Nah, ini yang kita lihat. Juga kita lihat di Sumatera Utara. Juga kan Gerindra Kim ya. Yeah. Kim lawan PDIP. Plus itu. Karena Nasdem, PKS, PKB ngeblok semuanya di Kim plus. Terus. Jadi luar biasa. Yeah. Kalau kalah juga ya nggak ngerti lah kita ya. Terlaluan. Ya keterlaluan udah gitu. Berarti ada simbol perlawanan yang begitu besar itu. Sama kan seperti Jawa Tengah kan juga Kim plus melawan PDIP juga. Betul. Ya kan? Betul. Jadi PDIP ini memang partai perlawanan ya. Perlawanan. Nah, mungkin Jawa Barat yang agak longgar sedikit ya. Iya. Jawa Barat kan Nasdem PKS itu kan mencalonkan Saihu dan Ilham Habibie. Betul. Kemudian Gerindra dan lain-lain itu Deddy Mulyadi. Iya. Satu lagi siapa ya? Satu lagi yang kemarin hampir Mas Anies tapi nggak jadi itu. Ono tapi nggak jadi juga. Ya sekarang tuh siapa tuh komedian? Saya ingatnya Pak Ronaldnya aja. Ya itulah kira-kira ya. Iya. Kalau Banten kita udah tahu ya Airin sama Aresoni yang tetap Kim plus juga, tapi lawan Golkar dan PDIP. Jadi Kimnya keluar satu nih. Iya. Jadi menarik nih. Iya Bang. Nah kalau kita melihat peta-peta pilkada seperti ini ya, kan orang berpikir pasti yang didukung Kim plus itu pasti menang. Karena banyaknya partai politik yang bergabung di situ. Yeah. Nah pengamatannya Prof. Umam bagaimana ini? Oke, baik Bang. Bang, kita masuk dalam makro politik dulu Bang ya. Betul tadi, sang ngikut dari Bang Zulfan sampaikan tadi. Asbabul wurudnya berawal dari putusan MK. Yeah. Putusan 60, putusan 70. Yang kemudian diakomodir karena dinamika di paripurna kemarin yang sangat unik. Itu adalah paripurna pertama yang tidak mampu mendeliver putusan yang sudah clear di tahapan pengambilan putusan pertama di tingkat balik. 8 partai setuju, 1 partai tidak setuju. Begitu dibawa ke paripurna ternyata gagal. Tidak terjadi. Karena hanya 80 orang, tidak quorum. Nah, pertanyaannya adalah quorum itu dan tidak quorum itu faktor teknis atau faktor strategis? Kalau faktor teknis, kabarnya pintu depan, pintu belakang sudah terlanjur diblok oleh teman-teman mahasiswa kemarin. Atau barangkali memang ada putusan di level elit partai politik, termasuk UNOS, nggak tahu, karena ada serangan cukup masif terhadap lingkar dekat dan juga keluarga Pak Jokowi, termasuk kemudian barangkali menjadi concernnya Pak Prabowo, sehingga kemudian terjadi pengambilan keputusan yang berbeda. Kalau misal di level strategis, wallahu alam, mana yang benar, masing-masing pasti bisa berargumen menjustifikasi. Berawal dari situ kemudian
realitas politiknya paripurna gagal. Dan paripurna gagal, akhirnya kemudian pemerintah dalam tanda kutip dipaksa di fait accompli. Ini menjadi momentum kehebatan masyarakat sipil ya, untuk sekian kalinya setelah sekian lama hilang entah kemana. Masyarakat sipil mampu memaksa presiden, pemerintah untuk akhirnya melakukan sinkronisasi. Kemudian muncullah PKPU nomor 10 tahun 2024 yang kemarin itu. Akhirnya kemudian itu menjadi patokan dalam pelaksanaan pilkada. Nah, karena PKPU nomor 10 yang kemudian mengakomodir semua putusan MK itu, itulah yang kemudian membuat terjadi relaksasi di dalam konteks koalisi-koalisi besar yang tampaknya sebelumnya memang dibangun sedemikian rupa oleh kekuatan besar untuk menyatukan kekuatan-kekuatan, membentuklah itu Kim Plus. Dan salah satu agendanya saya kira cukup clear. Salah satunya adalah mengcorner PDIP. Karena dalam konteks tertentu PDIP sudah tercorner. Dan menurut informasi spekulatif, salah satu deal dari kekuatan besar itu untuk kemudian mau menerima putusan MK dengan gagalnya paripurna, komunikasi dengan teman-teman di PDIP, salah satunya udah terima saja. Karena itu dalam konteks itu bisa mengamankan rencana skema kotak kosong yang kemudian meminggirkan PDIP. Sebagai kompensasinya PDIP clear tidak mengusung Anies Baswedan di Jakarta. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Silakan dikonfirmasi ke stakeholders yang ada. Nah, dari situlah kemudian maka partai-partai ini mengalami relaksasi. Orientasinya hanya dua, Bang. Satu, orientasi membentuk koalisi dan juga mengajukan calon di cagup dan cawagup ini misalnya tadi. Satu, untuk menang. Yang kedua, untuk aman. That's it. Apakah mau mencari menang ataukah mencari aman? Kalau misal kemudian orientasinya adalah untuk menang, tampaknya ada beberapa yang saya tidak begitu yakin itu orientasi untuk menang. Termasuk tadi provinsi yang pertama Bang Zulfan sampaikan, yaitu di Jawa Timur. Kalau misalnya PKB sebagai pemilik golden ticket dan menang di Jawa Timur, seharusnya dia berkongsi dengan PDIP. Iya. Tetapi kemudian pertanyaannya, ya betul PKB sekarang ada konflik dalam tanda kutip, benturan dengan PBNU, dan PBNU dalam konteks pilkada Jawa Timur ya direpresentasikan oleh Mbak Hovifah. Mbak Hovifah adalah kekuatan yang didukung oleh Kim Plus, maka menjadi resisten bagi PKB untuk bergabung dengan Mbak Hovifah. Gak ketemu. Nah, kalau nggak ketemu, logikanya kalau orientasinya menang, PKB di Jawa Timur harusnya berkongsi dengan PDIP. Pertanyaannya, kenapa PKB yang punya golden ticket, punya kekuatan suara besar, menang di pileg lalu di Jawa Timur, tidak berkongsi dengan PDIP? Bagi saya artinya, PKB di Jawa Timur tidak mencari menang. Dia mencari aman. Aman dari apa? Kalau dia kemudian berkongsi dengan PDIP, dan kemudian dalam tanda kutip mengkhawatirkan posisi Mbak Hovifah yang dianggap sudah cukup berjasa dalam memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres yang lalu, maka itu berpotensi menjadi momentum untuk mengeskalasi politik internal di PKB. Yang per hari ini ada dinamika yang unpredictable. Pertanyaan sederhana, apakah Caimin siap dierlanggakan? Sebagaimana eskalasi yang terjadi di Golkar, yang tampaknya eskalasinya juga dipicu oleh persepsi-persepsi yang berbeda dalam konteks kalkulasi kepentingan di pilkada. Tampaknya Caimin dan juga teman-teman PKB memilih rasional, amankan saja. Karena kalau misal kita lihat dari tokoh yang diusung, misalnya perempuan semua, dan yang dari teman-teman PKB yang diusung adalah Mbak Lulu. Mbak Lulu Nurhamidah itu basis dapilnya bukan Jawa Timur. Mbak Lulu itu basisnya Jawa Tengah, Sragen, Wonogiri, Boyolali itu. Di situ bukan Jawa Timur. Dan dia memang tidak lolos di pileg lagi yang kemarin. Tetapi terlepas dari itu, pertanyaannya kenapa yang diusung adalah Mbak Lulu? Seolah ini PKB ingin coba-coba. Nah, maka dalam konteks di Jawa Timur, orientasi yang dilakukan salah satunya adalah mencari aman.
Adapun kemudian yang mencari menang, salah satunya adalah di Banten. Bu Airin yang sudah disemprot Bu Mega, kenapa nggak pakai baju merah dan hitam gitu. Ternyata memancing ego juga. Karena kalau misal kemudian Airin di PDIP kan, maka akar Golkar di Banten yang sudah muncul, yang sudah kuat sedemikian rupa, itu bisa bedol deso itu. Hijrah semuanya ke PDIP, dan itu adalah kapitalisasi kekuatan politik yang cukup masif. Karena PDIP itu ada akar, dalam tanda kutip akar sosial. Kontroversinya ada produktif untuk demokrasi, ada yang nggak produktif untuk demokrasi. Karena isu jawara, isu macam-macam ya. Nah, kalau misalnya itu dibiarkan, warning. Maka bisa kita pahami, manuver pertama yang dilakukan oleh Ketua Umum Golkar yang baru, Pak Bahlil, mendeklarasikan juga. Meskipun seolah itu kemudian mengacak-acak skema yang sudah dibentuk oleh Kim besar untuk kemudian berada di satu barisan yang sama. Di Jawa Barat sama. Dalam konteks tertentu negotiable. Hadirnya Pak Saiku dengan Pak Ilham itu menunjukkan bahwa ada proses negosiasi, karena tampaknya di level Kim sendiri dengan adanya tadi kegagalan di paripurna, tampaknya itu menjadi evaluasi yang sangat serius bagi kekuatan politik yang mengorkestrasi permainan itu. Karena begitu paripurna gagal, partai-partai merasa ini kesempatan yang baik untuk menunjukkan kita punya dikdaya, kita punya kedaulatan politik, tanpa kemudian mengikuti kekuatan besar yang mencoba mengorkestrasikan itu. Nah, terlepas dari semua itu, Bang, yang bisa kita baca, dalam konteks tertentu, orkestrasi Kim masih tetap berjalan. Tetapi kemudian ada upaya relaksasi dan orientasinya nggak lebih dari orientasi menang atau orientasi aman. Tetapi kalau misal kemudian ditanya apakah Kim bubar, Kim plus bubar, enggak juga. Kita lihat yang terjadi di Jawa Timur tadi anomali, termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah itu adalah sebuah representasi dari kekuatan real dari Kim plus dan berhasil mengcorner PDIP. PDIP punya golden ticket, dan ini menjadi sebuah political warning serius bagi PDIP, karena PDIP itu menguasai Jawa Tengah, Bang. Bahkan di pilkada yang lalu PDIP itu menang 28 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Tapi problemnya sekarang, meskipun dia punya golden ticket, 75% partai politik sekarang berada di belakang Pak Lutfi. Dan Pak Lutfi dengan komposisi bersama Gus Taj Yassin, itu adalah komposisi yang selama ini mampu memenangkan kekuatan politik lokal di Jawa Tengah. Representasi nasionalis dan Islam, santri. PKB yang punya 20 kursi memberikan dukungan kepada Pak Lutfi. Gus Yassin sendiri sebagai cawagup adalah putra dari Kiai Karismatik almarhum Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair, yang jaringan santrinya menyebar di banyak wilayah di sekitar Pantura. Maka ini menjadi early warning system, terutama bagi teman-teman PDIP, kalau tidak siap dan tidak mampu mengoptimalkan jaringan kekuatan untuk mendukung Pak Andika, mantan Panglima TNI, bersama Mas Hendi ya, yang juga cukup berprestasi di Jawa Tengah, maaf di Semarang ya, di kota Semarang, maka bisa saja Pilkada 2024 ini menjadi kekalahan yang pertama bagi PDIP di Jawa Tengah. Tapi kan berapa ya, karena di corner oleh kekuatan besar tadi. Menarik Prof ya. Ini kan ada satu Pak Andika tuh jelas mantan Panglima TNI. Kemudian Pak Lutfi itu mantan Kapolda ya. Irjen. Irjen, tapi per beberapa hari lalu sudah dikomjenkan. Beliau sudah Irwasum ya. Infonya nanti bisa di-clearkan kalau apakah di Irwasum ataukah sebelumnya untuk kenaikan itu di posisi kementerian dulu. Jadi perdagangan. Iya. Di ini kan Pak Zulhas. Jadi Pak Zulhas punya saham politik juga. Kalau nanti Pak Lutfi menang di Jawa Tengah. Jadi Komjen bintang 3. Dan menarik ini ya. Kita mengharapkan ya
di Jawa Tengah ini tidak terjadi gesekan ya, karena belum pernah ada kan 2 calon dari TNI 1 dari betul. Polri 1 ini belum pernah ada. Nah, kita mengharapkan kan jangan ada gesekan. Betul. Artinya masing-masing membela korpsnya kan. Ini bahaya. Nah, kalau Prof. Umam melihat ini gimana? Ya, fenomena perang bintang di Jawa Tengah ini memang agak light dan juga agak ngeri-ngeri sedap. Karena kalau kita menggunakan logika konspiratif, maka akan ada potensi bagi salah satu kekuatan atau masing-masing kekuatan untuk mengkapitalisasi basis kekuatan dari korps masing-masing. Pak Andika sebagai mantan Panglima barangkali masih punya akar-akar yang bisa digerakkan di level TNI, bisa bergerak dan lain sebagainya. Kemudian Pak Lutfi yang sudah lama bertengger di Jawa Tengah, Kapolda sekian lama, barangkali bisa menggerakkan sel-sel yang tidak terlihat dengan jaringan teman-teman di Polri. Logika itu konspiratif, tetapi kekhawatiran-kekhawatiran publik tetap juga terjustifikasi dan juga tidak boleh kemudian di-underestimate. Karena kalau misal kemudian itu dilakukan, maka akan terjadi benturan yang cukup signifikan. Benturan oleh siapa? Oleh sel-sel yang tidak terlihat tadi itu. Nah, ini yang kemudian barangkali ya strategi yang dimainkan oleh PDIP adalah strategi yang kemudian mencoba untuk menciptakan, kalau dalam studi politik internasional itu Bang, itu bukan balance of power, tapi security dilemma. Security dilemma itu kalau misal dalam tradisi realis itu situasi aman, tetapi amannya itu disebabkan oleh masing-masing elemen kekuatan yang berpotensi konflik berbenturan satu sama lain, akhirnya mereka menahan diri karena berpikir ulang, masing-masing punya kekuatan, yang lain punya kekuatan yang lain. Nah, dalam tradisi realis, stabilitas dan juga keamanan ini sifatnya itu sifatnya temporer. Nah, dalam konteks ini, karena Pak Lutfi yang sudah lama namanya dimunculkan ya, berpotensi atau punya kemampuan barangkali dengan segala jaringan menggerakkan misalnya sel-sel yang tidak terlihat dengan menggunakan struktur kekuasaan di Polri, maka untuk mengendalikan itu supaya tidak terjadi politisasi lembaga negara, maka dipasanglah Pak Andika. Sehingga masing-masing juga berpikir ulang untuk mengkapitalisasi yang satu dan mengkapitalisasi yang lain. Tapi terlepas dari itu Bang ya ini menjadi wake up call bagi semuanya supaya kemudian tetap menjaga netralitas kekuasaan negara. Supaya kemudian proses demokrasi berjalan lancar tanpa kemudian diintervensi oleh masing-masing kekuatan. Karena kalau misal kemudian instrumen kekuasaan, terutama menggunakan instrumen militer, baik itu TNI atau Polri, ikut bergerak, kita tidak ingin ada letupan-letupan, friksi-friksi yang justru endingnya berimbas pada instabilitas keamanan di tingkat lokal. Jadi tingkat nasional juga, karena ini kan Jawa Tengah. Luar biasa ya. Apalagi ini adalah selama ini kenal sebagai kandang banteng. Betul-betul kandang. Apakah banteng nanti berpotensi merasa dipermalukan? Kalau merasa dipermalukan, responnya seperti apa? Narasinya seperti apa? Nah, ini dinamika yang sangat light dan kita berharap lembaga negara, apapun itu, TNI, Polri, BIN, ASN, please, netral. Karena kalau misal tidak netral, stabilitas keamanan nasional yang dipertaruhkan. Karena kan begini Prof, kalau di Spanyol, kalau bantengnya kalah, baksonya besar. Iya. Kalau orangnya kalah, baksonya kecil. Kan? Betul. Ya. Oke Prof, terima kasih banyak. Siap. Ya aduh, kita ini luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.